Ya, kita misalnya targetkan untuk Ramadan ini Pak, akan khatam Quran berapa kali? Ya, Bapak saya berapa? Ya, kita targetkan 5 kali saja. Ya, target berapa? 5 kali. Siapa ya? Ya, ya, kita targetkan 5 kali kata. Karena kita mikir Pak, gimana caranya ya? 5 kali kata. Maka sebulan itu ada berapa hari? Taruhlah 30 hari Pak. 30 hari dibagi 5 berapa? Sama dengan 6. Berarti 6 hari sekali harus kata. Ya. Bagaimana mengatakan Al-Quran 6 hari? Al-Quran ada berapa juz Pak? 30 juz. Dibagi 6 sama dengan 5. Berarti 1 hari minimal 5 juz. Bisa Pak? Gampang ngomongnya Ustaz. Ya, 5 juz. Ya. Gimana caranya membaca 5 juz dalam sehari? Ya, misalnya contoh sholat ada berapa waktu? Ada 5 waktu. Ya. Nah, setiap satu sholat 1 juz Pak. Ya. Qobliyahnya setengah juz, setelahnya setengah juz. Ya. Belum nanti di waktu duha, atau di malam bisa baca. Selesai Pak 5 juz. Ya. Agama, nah ini kan gak mungkin kepikiran, gak mungkin kita mikir Pak. Kecuali kalau kita punya target baru mikir, oh iya, ya. Makanya apa? Ya, kita harus punya target biar kita termotivasi. Karena kalau tidak ada target, nggak akan termotivasi. Dan kita pasang target itu setinggi mungkin Pak. Ya. Jadi kalau bapak-bapak 5 kali, ibu-ibu ya 6 kali lah minimal. Ya, karena ibu kan lebih santai Pak ya, dan lebih rajin maksudnya begitu. Ya. Jadi apa? Ya. Kenapa Pak pasang target itu harus setinggi mungkin? Ya, bapak-bapak 5 kali, ibu-ibu 6 kali. Ya. Kenapa? Biar ya nanti misalnya kita ketemu lagi bulan Syawal Pak. Ya. Kemudian saya tanya bapak-bapak, gimana sukses Pak? Ya. Gagal Pak Ustaz. Ya. Kenapa gagal Pak? Iya. Kemarin soalnya sibuk Pak Ustaz. Ya. Dapat berapa Pak? Cuma 3 kali Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Masih apa Pak? Masih lumayan. Jadi 5 ya tercapai Pak. Tapi dapat berapa? Dapat 3 kan? Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu, gimana kemarin? Ya targetnya 6 kali khatam. Ya. Bisa semua? Gagal Pak Ustaz. Ya. Kalau kemarin saya pusing Pak Ustaz, gitu kan, pusing giling opor dan ya. Dapat berapa Bu? Ya, cuma 4,5 Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah. Masih alhamdulillah Pak. Ya kan? Coba kalau targetnya 1 Pak. Ya, target 1 Pak Ustaz. Ya. Gimana hasilnya? Gagal Pak Ustaz. Ya. Baru juz 3 begitu sudah. Ya. Mulai sebenarnya. Akhirnya apa? Nggak kata. Ya. Oleh karena itu kita pasang target setinggi. Ya. Jadi kalau misalnya ya belasan itu masih ya 3 kali. Ya. Maka ini pentingnya kita memasang ya, niat dari sekarang dulu. Karena beda. Ya. Beda orang yang memang dia punya target, ya. Dia punya niat dengan dia. Ya. Dengan kita punya target, ya, kita akan bisa maksimal Pak. Ya. Saya sih kalau Ramadan pokoknya saya niatnya saya perbanyak saja mengaji, ya. Pokoknya saya lihat sebanyak-banyak ngaji Ustaz. Ya. Harusnya dia itu bisa 10 kali kata, akhirnya cuma 1 kali kata. Ya. Harusnya tadi bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali kata, ya. Ternyata 1 kali. Makanya disinilah ya semua itu memang tergantung dari niatnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang harus perlu kita persiapkan, ya. Yang kedua adalah siapkan ilmunya. Siapkan apa? Ilmunya.
Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan di dalam Sahih beliau salah satu bab yang berjudul bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum perkataan dan perbuatan. Berilmu sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Jangan pokoknya berbuat ilmunya, ya, nggak mungkin, jangan, ya, nggak boleh, Pak. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab tersebut, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya. Tidak boleh semua. Ya. Maka ketika kita beramal harus berdasarkan ilmu. Ya. Maka begitu pula dengan bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, siapkan dari sekarang ilmunya. Ya. Karena ilmu adalah kunci segala kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang memberikan kebaikan pada diri orang tersebut, Allah akan faqihkan dia fid-din. Allah akan katakan ilmunya apa? Fid-din, dalam masalah agama. Hanya kalau kita ingin kebaikan di bulan Ramadan, kuncinya apa? Ilmu. Maka kita pelajari dari sekarang, bukan lagi bukunya. Ya, fid-din Ramadan dari sekarang. Ya. Pelajari apa? Rukun puasa apa misalnya? Rukun puasa, ya, menjauhi pembatal puasa semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Dari situ kita berarti, oh, saya harus tahu pembatal puasa apa saja, ya kan? Karena ada hal-hal yang mungkin disangka pembatal padahal nggak batal, atau kita nggak tahu itu pembatal, ya, kita akan nggak batal bahaya. Ya. Maka disiapkan ilmunya, karena jangan sampai nanti ketika sudah Ramadan, Ustaz, mata saya gatal, Ustaz. Ya. Pas siang-siang, ya, saya puasa, matanya gatal, saya kasih Ustaz, tes, ya. Ya, masih kurang, tak kasih lagi, Ustaz. Ya. Batal apa enggak? Ya. Saya bicara disuntik, Ustaz. Ya. Disuntik, ya, atau divaksin, batal enggak? Atau misalnya, ya, diinfus, ya kan? Diinfus akhirnya, ya, di rumah sakit diinfus, batal atau tidak? Akhirnya harus dipelajari bahwa Ustaz, istri saya hamil. Ketika hamil nggak kuat, ya, boleh nggak puasa? Terus kalaupun dia batal, konsekuensinya apa? Apakah harus foto? Apakah harus boleh fidyah? Apakah foto berfidyah? Atau bagaimana, Ustaz? Bapak saya sudah sepuh, Ustaz. Nggak bisa puasa, sanggup, sudah tua, ya. Maka bagaimana, ya? Bayar fidyahnya, ya, dibayar pakai apa? Apakah pakai uang boleh? Ataukah harus makanan? Kalau makanan, apakah makanan mentah atau makanan yang sudah matang? Ya. Kemudian, ya, berapa besarannya, kapan dikeluarkannya, kepada siapa diserahkan, itu semua butuh ilmu. Kemudian dipersiapkan dari sekarang, ya. Dari apa? Bagaimana cara meraihnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Apa tanda-tandanya? Semua berapa? Dipelajari, semua ada ilmu. Ya. Makanya agar Ramadan kita itu sukses, harus tahu ilmu. Ya. Selanjutnya, yang ketiga yang harus kita persiapkan. Yang pertama tadi apa? Ini, ya. Yang kedua, ilmunya. Yang ketiga, bagus sekalian, siapkan taubatnya. Ya. Siapkan apa? Taubat. Siapkan taubatnya. Kenapa perlu dipersiapkan taubat, bagus sekalian? Sebabnya adalah karena dosa-dosa kita ini sudah banyak. Ya, kita ini memproduksi dosa sudah setahun penuh, ya kan? Nah, dosa-dosa itu berpengaruh kepada hati kita, jadi keras, jadi keruh, ya.
sehingga sulit menerima nasihat, sulit menerima ya hidayah, sulit. Nah itu karena dosa, Pak. Bagaimana dosa-dosa itu berpengaruh kepada badan kita ini, Pak, menjadi berat untuk ibadah. Ya, menjadi berat itu ibadah, menjadi malas, ya, matanya ngantuan, ya. Tadi katanya mau 5 kali kata, baru 1 ayat sudah, matanya berat ini, ya, matanya lengket, baru 1 ayat, gimana mau, ya, 5 kali kata. Maka Bapak-Ibu sekalian, dosa-dosa yang kita produksi itu ya bisa merusak Ramadan kita. Ya, kalau kita tidak tobat. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pernah ditanya, ya Ibnu Mas'ud, mastata'na qiyamal lail. Wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kok kita ini sulit mau bermalam? Ya. Karena kalau kita kalau mau tahajud kok berat, ya bablas terus, ya alarmnya sudah bunyi, ya tidur lagi bablas, ya kadang malah sampai apa, ya azan subuh bablas, ya ini kenapa ini? Apa sebabnya? Ya maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, ada dosa-dosa kalian lah yang membebani kalian. Ya. Yang bikin berat itu apa, Pak? Dosa. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga pernah ditanya, ya, ajazna yang mulai, kenapa kita lemah, ya, sulit untuk bangun malam? Maka beliau menjawab, kabar segala juga dosa-dosa murah yang membelenggu dirimu. Ya, jadi sulit terikat, Pak, nggak bisa. Ya. Bangun itu sulit, berat. Bahkan di antara para sahabat pernah mengatakan, ini ada budan saya pernah berbuat suatu dosa. Favorit tubuh yang ada ini, maka gara-gara satu dosa tersebut, saya sampai tak bisa bangun malam sinta ta'asyur selama 6 bulan. Bayangkan, Pak. Gara-gara satu dosa saja, Pak. Ya, 6 bulan tak bisa bangun malam. Nah ini Ramadan itu tinggal hitungan hari saja, Pak. Ya. Kalau kita nggak mau tobat dari sekarang, bagaimana nasib Ramadan kita? Ya. Katanya mau kata 5 kali, ya kan? Ya baru 1 ayat sudah ngantuk. Ya, ini gara-gara dosa. Ya, terlalu banyak lihat YouTube, ya, terlalu banyak lihat apa itu TikTok, ya, banyak dosa-dosanya. Jadi berat matanya itu. Ya, makanya hati-hati ya bapak-bapak ibu-ibu ya yang suka dengerin gosip apa ya, yang suka ya mendengarkan gibah-gibah, jangan. Ya. Karena itu berpengaruh ya, kepada tubuh kita ini. Ya, sampai 6 bulan kan nggak bisa tahajud bayar. Ya. Nah ini kalau kita nggak mau tobat, ya bagaimana nanti ya kita katanya pengen ya berdoa, pengen itikaf, ya itikaf bisa sampai tidur terus ya, harusnya ya mencari ampunan, berdoa, ya. Maka menjadi lemah tubuh itu gara-gara apa? Gara-gara dosa. Makanya dari sekarang ya segera bertobat, ya. Syarat diterimanya tobat, maka dalam bertobat ada 3 step untuk bertobat sebagai disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau. Yang pertama, ya, langkah pertama saya pertama bertobat adalah anjur yang maksiat, tinggalkan maksiat itu. Ya. Berhenti, ya. Gak bisa ya STNJ sholat terus, maksiatnya juga nggak bisa. Ya, harus stop. Ya. Yang kedua, anjur dan ma'alai, harus menyesalinya. Ya. Jadi kadang ada yang sudah berhenti, Bang, sudah pensiun dia, Bang, tapi nggak nyesel. Oh dulu saya gitu. Ya, dibangga-banggakan. Nah ini nggak bisa, Bang. Kata Nabi SAW, ada taubat. Penyesalan itu bagian penting dari taubat. Nggak bisa, harus ada penyesalan. Ya, harus nyesel, ditangisi setiap malam. Ya Allah dulu saya suka menggibah. Ya Allah dulu saya ya nggak menutup aurat, dulu saya begini, saya begitu, itu ditangisi
ketiga yaitu ada sima ala yang pada bertekad jangan sampai mengulangi kembali maksiat. Ya, jangan sampai diulangi. Ya. Maka ini 3 langkah agar tobat kita diterima. Itu apabila dosanya antara kita sama Allah. Kalau dosanya ada kaitannya dengan hak sesama manusia, maka hal itu harus dikembalikan atau harus dihalalkan, harus minta maaf. Ya, misalnya kita korupsi, ya 1 triliun ya harus dikembalikan 1 triliun dikembalikan aja Pak. Ya, nggak bisa saya sudah di penjara, ya sekian pekan, sekian minggu, kemudian sudah bayar dendanya, ya berapa ratus ribu misalnya, ya tetap harus dikembalikan. Sekarang saya sudah di penjara, saya sudah itu saya sekarang tinggal menikmati sisanya, saya tidak bisa, harus semuanya dikembalikan. Kalau enggak nanti di akhirat dituntut sama orang bisa bangkrut. Ya. Jadi ya, kalau ada kaitannya dengan hak orang lain, ya masalah nyawa, masalah harta, masalah kehormatan, harus diselesaikan. Kata Nabi SAW, man kana lahu mazlamatun li akhihi falyatahalal bil-ulama. Barang siapa yang punya masalah kezaliman terhadap saudaranya, segera dihalalkan sekarang. Ya. Sebelum datang suatu hari ketika sudah tidak berlaku lagi dinar ataupun dirham, uang, rupiah, dolar, semua sudah halal. Yang ada adalah dosa dan pahala yang saling bertebaran di transfer. Makanya mumpung sekarang uang kita masih laku, segera. Saya dulu pernah menzalimi sampean, saya mau minta maaf, kalau tolong uang saya cuma segini, maka sudah nggak apa-apa, sudah. Mumpung masih laku Pak, sebelum nanti di akhirat sudah larang, tak ada. Maka sekalian, segera bertaubat sekarang. Ada apa? Jadi nanti di Ramadan itu semangat Pak, baca Al-Quran, semangat orang begini karena dosa-dosanya sudah hilang, jiwanya bersih, mau tiap mulai berjam-jam siap, karena apa? Karena sudah bersih hati. Selanjutnya Bapak sekalian, yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat harus kita siapkan adalah siapkan amalnya, amal soleh. Yang keempat adalah siapkan amalnya, amal soleh. Maksudnya apa? Maksudnya berlatih beramal dari sekarang. Latihan, pemanasan, khususnya amal-amal yang nanti menjadi amal-amal inti di bulan Ramadan. Amalan inti di Ramadan apa saja Pak? Puasa, baca Quran, terus sholat malam, maka ini apa? Dari sekarang disiapkan pada latih, latih dari sekarang. Karena kalau tidak dipersiapkan Bapak sekalian, nanti takutnya apa? Takutnya kaget, takutnya apa? Nanti tidak maksimal. Seperti mesin itu kalau nggak dipanasan itu kan, lama misalnya nggak dipakai, pun langsung digeber itu bisa apa? Bisa meledos gitu Badan misalnya nggak pernah olahraga Pak, tiba-tiba disuruh harus 100 meter olimpiade Pak, langsung apa? Jumpa Pak, nggak kuat Karena apa? Karena nggak siap. Makanya begitu pula ketika kita Ramadan itu Nabi SAW memberikan contoh untuk apa? Beliau ketika bulan Sya'ban itu beliau banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak berpuasa. Meskipun kalau sekarang sudah terlambat Pak sekarang yang kata Nabi SAW tidak tahu Sya'ban. Kalau sudah pertengahan Sya'ban sudah lewat, jangan baru mulai latihan, gitu kan beliau. Jadi mulainya sebelum itu. Itu Nabi SAW kata Aisyah, Nabi
SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh, ya, dalam setahun kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Tidak pernah sebulan penuh kecuali apa? Ramadan. Ya, dan Nabi SAW tidak pernah berpuasa di luar bulan Ramadan seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Artinya puasa beliau paling banyak di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadis Ummu Salamah, karena yasumu Sya'ban kullahu, bahkan seakan-akan Nabi SAW itu berpuasa Sya'ban seluruhnya. Ya. Makanya kata para ulama itu boleh di bulan Sya'ban ini apa? Berpuasa tiap hari terus begitu sampai nanti menjelang ya hari yang meragukan sehari hari berarti boleh. Ya. Jadi karena apa? Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa hikmahnya kata para ulama? Hikmahnya untuk pemanasan latihan, ya, biar nanti gak kaget ketika di bulan Ramadan gitu. Karena namanya ibadah itu kan, ya, pasti ada pembeliannya, Pak. Ya, seperti sholat fardu misalnya, kan ada pembeliannya, ada bagiannya. Kata Nabi SAW, "Mamin sholat mafruḍin illa wa baina yaday rakaat." Tidak ada satu sholat fardu pun melainkan sebelumnya ada sholat 2 rakaat, ada pembeliannya. Jadi mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada pembeliannya, Pak. Boleh. Ya. Untuk apa? Biar kita itu lebih siap menghadapi ibadah yang fardu begitu. Coba dibandingkan, Pak, ya. Ada orang dia berangkat ke masjid, ya, sebelum azan sudah siap-siap, ya, berangkat ke masjid, ya. Kemudian, ya, setelah azan jawab azan, ya, dia pun sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian qomat dia pun ikut sholat, ya. Bandingkan dengan orang yang kedua, Pak, ya. Ketika ada berkumandang, ya, nanti aja belum qomat, ya, ngapain? Ketika qomat ada dia, Pak, ya, bunyinya cepat-cepat, ya. Dia mau nyarupuk, dia loncat, gitu, ya. Kira-kira mana yang lebih tenang, bagus sekali? Mana yang lebih dekat dengan apa? Kekhusyuan, ya. Jelas, ya, yang pertama, gitu, ya. Jadi sudah siap, ya, jiwanya, fisik sudah siap, Pak, ya. Makanya, ya, ada pembeliannya, ya. Makanya puasa pun apa Ramadan ada pembeliannya. Ya ini Pak, puasa di bulan Sya'ban, ya. Bagiannya pun ada nanti, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian harus dipersiapkan. Kalau nggak disiapkan itu apa? Ya nggak akan maksimal. Ya. Makanya banyak yang ketika kejadian dari banyak ketika hari pertama itu malamnya kan tarawih, terus tidur, terus sahur, terus subuhan. Habis subuhan biasanya ngapain? Tidur, Pak, tidur. Aduh, nggak kuat tidur, ya kan? Bangun nanti, ya, jam 10, waduh, kok haus ya, itu kan? Haus ini, kan? Ke kulkas, ya. Belum ada ternyata, ya. Akhirnya apa? Minum, glek, alhamdulillah, ya. Ya. Ada bakso, nah, gitu ya. Makan bakso. Ternyata Pak, ya, Ramadan, astagfirullah, ya, sudah ada makan sambal, belum minum ini kan sudah nggak boleh, Pak, ya. Kalau sudah, ya, sudah diingatkan nggak boleh, ya, sudah lanjut puasanya, ya. Kata Nabi SAW, ya, pada siapa yang dia lupa, sedangkan dia puasa, kalau usaiba, kemudian dia makan minum, maka lanjutkan puasanya, Pak. Nah, ini tapi apa? Ini gara-gara tidak terbiasa. Ya. Makanya harus dipersiapkan. Misalnya tadi targetnya kata berapa kali, Pak? 5 kali, Pak. Tapi nggak dipersiapkan, ya kan? Belum satu ayat kalau sudah berat. Ya. Ini gara-gara apa? Tidak persiapan. Harusnya dari sekarang, ya, sudah cicil, ya, setiap hari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Jadi nanti ketika Ramadan itu sudah nggak kaget, Pak. Ya. Jadi targetnya berapa hari? 5 juz. Itu sudah gak kaget, ya. Karena sudah dipersiapkan, ya, dari jauh-jauh.
hati yang sejus, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Nanti akan, dan Ramadan itu kan penuh dengan berkah. Waktunya itu berkah, kita lebih mudah, ya kan? Kita amal soleh itu lebih gampang. Ya. Tapi kalau sekali lagi tidak ada persiapan, nggak bisa. Ya. Makanya para ulama itu mengisyaratkan, ya, dinukil oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif fi manil mawasim min Ramadan. Ya. Dinukilkan ucapan-ucapan para ulama di antaranya Imam Al-Warraq rahimahullah taala. Beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Rizal. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Ya. Syahrul Syaban sekarang ini Pak, Syahrul Asaki Rizal, bulan untuk mengairi. Jadi yang sudah ditanam di Rajab itu dipelihara sekarang Pak, diairi, dipupuki. Ya. Syahrul Ramadan Syahrul Asad. Ya. Bulan Ramadan itu bulan memanen gitu Pak. Ya. Kemudian yang lain, ya, beliau juga mengatakan as-sanatu kasyajar. 1 tahun itu bagaikan sebuah pohon. Bulan Rajab itu seperti ayyamu tawriha, bulan daun-daunnya dia menghijau. Bulan Syaban syahrul tafriqiha, ketika ya bunga-bunganya, ya putih-putih buahnya mulai keluar, ya. Wa syahrul Ramadan syahrul taqwa. Bulan Ramadan adalah bulan memetik buahnya. Wal mu'minuna qatafuha, dan orang-orang berimanlah yang akan memetik buahnya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya itu kalau ya sukses tidaknya Ramadan itu ternyata tergantung dari apa yang kita siapkan sekarang gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk sukses gitu kan. Ya. Ada nggak yang petani ujung-ujung panen gitu? Nah, namun ya nggak apa ujung-ujung panen, ya? Ya itu namanya mungkin ya memanen panenannya orang ya itu mungkin saja ya. Tapi kan nggak ada Pak, ya? Hanya ya meskipun Allah Subhanahu Wa Taala berkata sebagai seorang tauhid dari Allah, ya. Tapi kan ya masa kita mau begitu? Sudah nanti gimana Ramadan insya Allah panen itu kan, ya semua itu tergantung dari apa yang kita persiapkan sekarang itu. Seharusnya itu dari Rajab itu sudah siap-siap, ya. Sebenarnya kajiannya ini pun kemana harusnya bulan Rajab ya. Pada Allah tidak bisa, ya. Akhirnya dulu sampai sekarang, ya. Maka, ya inilah pentingnya Pak. Ya, kita persiapan, ya. Apa yang kita petik, apa yang kita panen di bulan Ramadan itu ternyata tergantung dari persiapannya. Ya, penting. Ya. Maka, ya, ini siapkan apa? Amal-amal soleh dari sekarang, dilatih latihan pemanasan dari sekarang. Ya. Kemudian yang terakhir sekalian, yang kelima, ya, yang perlu kita persiapkan, ini tidak kalah pentingnya Pak. Yang kelima adalah siapkan doanya. Ya. Siapkan apa? Doanya. Ya. Sebenarnya kalau kita baru mulai sekarang berdoa itu ya itu terlambat dibanding dengan orang-orang sebelum kita, ya, maka kita itu terlambat. Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan bahwasanya dahulu para sahabat Nabi SAW kalau yakunu hasil kata asyur kepada Ramadan dibanding Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa minta kepada Allah agar nyawa mereka, umur mereka sampai ke bulan Ramadan. 6 bulan yang lalu, ya, bayangkan itu. Nah, kita baru mulai sekarang ini apa? Sebenarnya sudah terlambat kalau dibanding orang-orang soleh sebelum kita. Tapi kalau dibanding orang sekarang, ya, kiranya jauh sekali, ya. Karena banyak orang itu nggak peduli Pak. Mau Ramadan apa, kayak rutinitas biasa sudah. Ya. Ramadan puasa ya puasa, ya, ya apa namanya sahur ya sahur, ya buka ya buka, gitu aja. Ya. Maka begitu sekali bagi Allah, ya, dari sekarang perbanyak doa yang kita minta sama Allah, mudah-mudahan
usia kita masuk ke dalam bulan. Ya. Kemudian tadi ya, kita sudah targetkan banyak macam-macam amal itu, kita minta ya Allah mudah kita bisa mewujudkan itu. Ya, kita minta dalam sholat kita, dalam sujud kita, dalam doa-doa kita. Ya, berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka siapkan apa? Doanya dari sekarang. Kelihatan doa yang dinukilkan dari para salaf dahulu adalah yaitu membaca Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim bulana wa tasallam minna mutaqabbal. Ya Allah, ya sampaikanlah kami kepada Ramadan. Ya Allah, ya datangkanlah Ramadan kepada kami. Ya Allah, terimalah amal-amal kami nanti di bulan Ramadan. Ya. Jadi ya kita doa Allahumma sallim dari Ramadan wa sallim bulana wa tasallam minna mutaqabbal. Ya atau doa lain pasti sama. Ya dalam bahasa kita enggak apa-apa. Ya. Ya Allah, supaya Ramadan ini Allah bisa dapat malam Lailatul Qadar, ya, bisa sehat walafiat, bisa puasa, bisa ya khatam Quran, ya 5 kali, kalau lebih 6 kali tadi, ya itu didoakan dari sekarang. Ya, biar dimudahkan, ya. Maka harus sekalian, ya ini 5 perkara, ya 5 kiat yang harus kita persiapkan dari sekarang. Yang pertama apa? Siapkan niatnya. Yang kedua, siapkan ilmunya. Yang ketiga, siapkan taubatnya. Yang keempat, siapkan amal-amalnya, latihan, ya. Dan yang terakhir, siapkan doa. Ya. Maka sekali lagi buat sekalian, ya Ramadan ini harus kita persiapkan. Ya. Karena Ramadan adalah kesempatan emas spesial betul. Ya. Ramadan ini adalah kesempatan kita bisa naik derajat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dari Ramadan dan yang lainnya, hadis yang sahih, yaitu pernah ada 2 orang sahabat masuk Islam. Ada 2 sahabat masuk Islam bareng-bareng, ya, berbarengan masuk Islamnya di hari yang sama. Istilahnya itu startnya itu bareng-bareng, sama. Ya, startnya apa? Sama. Kemudian sahabat yang satu dia bersemangat, ya, ijtihad, ya. Kemudian dia pun berjihad, ikut berperang, akhirnya mati syahid, mati duluan dalam, ya, sebagai seorang syahid. Ya. Kemudian orang yang kedua masih hidup sepeninggal dia, setahun setelahnya baru meninggal. Karena meninggalnya biasa-biasa saja, ya, bukan sebagai seorang syahid. Maka kemudian ada seorang sahabat pun melihat, ya, dalam mimpinya seakan-akan dia berada di depan gerbang yang indah, gerbang surga begitu. Kemudian ada orang keluar dipanggil fulan bin fulan. Ternyata yang dipanggil duluan adalah orang yang matinya biasa-biasa saja. Ya, yang mati yang belakang dipanggil masuk. Ya. Baru setelah itu fulan bin fulan, baru yang mati syahid. Kemudian orang itu datang kepada dirinya, pada sahabat yang mimpi itu, kamu belum balik, ya. Maka dia pun ketika terbangun besoknya dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya melihat begini, ya. Dia ungkapkan keheraannya, ya Rasulullah kenapa? Kok yang dipanggil duluan, yang masuk duluan, malah yang matinya biasa-biasa saja, ya. Kok bukan yang mati syahid? Bukankah mati syahid itu kan jalan tol menuju surga gitu? Ya. Lah kok malah yang matinya biasa-biasa saja duluan masuk surga? Maka salah satu beliau menjelaskan, alam yang disebut bisa. Bukankah orang yang kedua ini dia sempat hidup setahun seperti yang pertama? Alam yudrik fiha Ramadan, bukankah dia sempat ketemu dengan bulan Ramadan setahun itu ketemu dengan Ramadan? Ya. Baik subuh yang dia sempat, ya, puasa di bulan Ramadan ini, sempat sholat sepanjang tahun itu. Ya. Maka gara-gara itu, gara-gara ketemu Ramadan dia puasa bisa, ya, menyaring orang yang mati syahid. Ya. Bisa mendahului orang yang para syuhada, itu luar biasa. Makanya bagi sekalian itu menjadi pelajaran
dan jangan. Ya. Ramadan ini harus lebih baik. Grafik kita harus naik begini, Pak. Ya. Nabi SAW saja di tahun ketika beliau meninggal, beliau wafat, ya, biasanya beliau 10 hari iktikafnya. Ini naik, beliau naikkan menjadi 20 hari beliau iktikaf. Ya. Menunjukkan apa? Grafiknya itu usahakan naik begitu. Maka, ya, sekali lagi orang yang dapat Ramadan itu bukan sama dengan orang yang tidak dapat. Orang yang dapat Ramadan itu kesempatan emas, ya, mendapatkan keutamaan, kemuliaan, derajat tinggi sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan disia-siakan. Apalagi kita nggak tahu, belum tentu Ramadan depan kita masih ketemu Ramadan. Ya. Betapa banyak teman-teman kita yang sudah meninggal, ya, nggak sempat ketemu Ramadan. Kita ini Ramadan depan aja kita belum tentu ini ketemu, Pak. Banyak orang sepekan sebelum Ramadan meninggal, ada nggak, Pak? Ada. Ya. Sehari sebelum Ramadan meninggal, ada nggak? Ada. Ya. Sejam sebelum Ramadan meninggal pun ada. Ya. Ya. Makanya kalau nanti kita ketemu Ramadan, Pak, harus habis-habisan juga. Ya. Itu kesempatan, belum tentu kita ketemu lagi Ramadan depan. Ya. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, ya, sudah senior usianya sudah 60 ke atas, ya, 70 ke atas, itu sudah dapat banyak Ramadan, harus semakin ditingkatkan. Ya. Maka ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, menjadi semangat, menjadi modal untuk kita sukses di bulan Ramadan. Selanjutnya boleh ada pertanyaan dari Ustaz, silakan ditanyakan jika memang ada. Mudah-mudahan kita bisa menjawab. Allah, silakan. Waalaikumsalam. Ini maksudnya lebih utama mana? Iya. Iya. Pak ulama kita memfatwakan bahwasanya membaca dari mushaf itu lebih utama. Ya. Para ulama dahulu mereka menginginkan orang yang menghafal membaca dari hafalan dengan membaca dari mushaf, mana yang lebih utama? Para ulama dahulu bahas lebih utama membaca dari mushaf karena dia memakai banyak anggota tubuh ketika dia membaca. Dia memakai tangannya, matanya, lisannya, ya, dan akalnya juga. Ya. Nah, kalau para ulama kota barat membahas tentang, kan sekarang muncul handphone, dulu kan nggak ada di zaman Nabi SAW. Ya. Maka mana yang lebih utama, membaca dari mushaf atau dari handphone? Maka orang-orang kita menjelaskan bahwa saya membaca dari mushaf itu lebih utama karena betul pengagungan terhadap mushaf. Ya. Dan handphone ini, ya, para ulama menghukumi bukan mushaf. Maka lebih utama membacanya dari mushaf. Tapi bukan berarti tidak boleh kita membaca dengan handphone, mengatakan pula dengan handphone boleh saja. Ini tadi misalnya karena lebih praktis, ya kan, lebih apa boleh silakan. Namun kalau kita menjelaskan lebih utama dari mushaf. Ada pertanyaan lagi dari Bapak sekalian? Silakan, silakan. Untuk khatam bersama-sama atau penuh individu? Iya, khatam ini adalah usahakan masing-masing. Ya, sudah kita mengatakan. Ya, dan ini yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Mereka berusaha untuk mengatakan masing-masing. Dan Allah Ta'ala tidak pernah kita lihat atau mendapati ada riwayat para salaf dahulu mengatakan secara rame-rame begitu. Ya. Jadi ini secus juga. Ya. Jadi ya masing-masing membaca masing-masing. Dan karena
dahulu ketika mereka mengaji pun apa? Ya, berusaha untuk ya ketika di malam hari mereka berusaha untuk merahasiakannya. Ya. Hanya itu bisa untuk mendapatkan keikhlasan. Jangan tidak perlu kita ya apa namanya atau segala misalnya dipamerkan dia, alhamdulillah saya sudah khatam hari ini misalnya, alhamdulillah hari ini satu juz misalnya, ya tidak perlu. Ya ini perlu kita jaga keikhlasan. Ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kecuali kalau di situ misalnya kita ada tafsir Al-Quran, kita mau baca untuk diperbaiki bacaannya misalnya, ya, nah ini seharusnya memang ya baca kita masih ya banyak kelirunya, maka kemudian diperbaiki oleh guru ini. Ya. Adapun ya secara bergantian bersama-sama maka ya kali ini adalah sebaiknya dihindari kita masing-masing membaca musaf untuk menghadap masing-masing pembukaan. Masih ada pertanyaan dari saya? Silakan. Apa? Ziarah kubur. Oh iya. Tutup ibadah. Iya. Yang pertama, dia ziarah kubur maka dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kapan saja, tidak ada waktu tertentu. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke ziarah kubur, dulu aku melarang ziarah kubur, alam tazuru harapaina atau takdir berlaut. Maka sekarang, ya silakan ziarah kubur-kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi kita butuh diingatkan kematian itu ya setiap saat. Ya. Makanya tidak ada waktu khusus ya untuk ziarah kubur ini. Ya. Misalnya sebelum Ramadan, misalnya harus ziarah kubur kan. Ya. Dan tidak perlu kita meyakini kekhususan suatu ibadah mengkhususkan waktu tertentu, tempat tertentu, jenis tertentu, bilangan tertentu, kecuali dengan wahyu, ya dengan dalil yang disampaikan oleh lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti misalnya sholat subuh 2 rakaat, ya itu kan ketetapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat subuh itu ya mulai dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari ya sudah itu waktunya. Ya. Maka ketika kita mengkhususkan suatu ibadah pada waktu tertentu harus ada dasarnya, harus ada dalilnya, yang mengikatnya itu harus ada dalilnya. Ya. Jadi mau kapan saja, mau sebelum Ramadan, mau setelah Ramadan, mau ya boleh-boleh saja secara ya, dianjurkan setiap saat. Ya. Tapi justru ketika kita khususkan ada harusnya ya, atau ya nah ini yang keliru. Justru harus kita selisih ya, kemudian yang kedua tadi, bagaimana ketika malam Ramadan tapi masih gibah, ya berarti di sini memang masih ada yang harus dikoreksi dari puasa, ya harus ada yang dikoreksi dari sholatnya, dari ibadah, ya. Karena seharusnya ibadah itu mencegah dari kemungkaran, ya. Ini kata Allah Subhanahu, ya inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, ya sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Harusnya puasa pun ada untuk itu, dan itu tujuannya. Ya, puasa itu adalah untuk salah satunya menahan lisan. Ya, makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yadak qaula zur wa amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'ahu wa syaraba." Orang yang masih bohong, ya, masih berucap palsu, berdusta, ya, dia masih mengamalkan dengan kedustaan, masih bermaksiat, ya kan? Maka Allah nggak butuh dia meninggalkan puasanya, meninggalkan makanannya, minumannya, nggak butuh. Jadi dia puasa tapi lisannya tidak terjaga, Allah nggak butuh.
Justru yang Allah butuhkan apa? Selain ya dia meninggalkan pembatal-pembatal puasa, dia juga meninggalkan maksiat-maksiat. Makanya puasa itu kata Nabi sama Yaumul Fisabilillah, kalau saya berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan antara wajahnya dengan api neraka sejauh 70 tahun lamanya. Ya. Jadi kita puasa benar-benar fisabilillah, benar-benar terus ikhlas, ya. Benar-benar menjaga lisan, itu wajah kita dijauhkan dari neraka. Karena apa? Karena banyak wajah-wajah manusia yang nanti akan dipanggang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahajatun nas ala manasirihim. Tidaklah manusia dipanggang di atas wajah-wajah mereka, di atas hidup mereka, illa hasadillah, melainkan karena hasil panen lisan-lisan mereka. Ya. Makanya puasa itu adalah untuk bukan hanya puasa perutnya, tapi juga puasa lisannya dan juga seluruh anggota tubuhnya dijauhkan dari maksiat. Itu tujuan inti puasa. Bukan hanya apa? Bukan sekedar gak makan, gak minum, lemes, tidur, bukan. Ya. Jadi bagi yang masih bergibah, ya segera bertobat, segera. Ya. Akhirnya sendiri sadar, ya, saya ini suka menggibah, ya, suka bersemangat, segera. Ya, apalagi suami istri harus saling mengingatkan. Ya, begitu sudah menjurus, sudah nyebut nama, ya, si fulan, stop. Gimana? Ya, pasti nanti akan ada. Ya, itu dosa jelas. Ya, pernah ada orang tuh naik mobil gitu Pak. Ya, kemudian ngobrol, ya, sama istrinya. Gibah akhirnya kan, wah si bulan gitu. Ya, langsung banyak bercakap astagfirullah ini gara-gara apa? Gara-gara gibah. Ya, maka hendaknya Pak, ya, hati-hati. Anda mengingatkan stop sudah menyebut orang yang bahaya begitu, ya. Wallahu ta'ala, ya. Mungkin ini baru sekali yang bisa kita bahas pada malam hari ini, ya. Berbagai mohon maaf, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah melancarkan usia kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah sehingga bisa beramal soleh di bulan Ramadan dan menjauhi segala kemaksiatan. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala dari Ramadan, mendapatkan keutamaannya, pahalanya, dan mudah-mudahan kita semua keluar dari bulan Ramadan nanti dalam keadaan diampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Ini yang kita boleh sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.